Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali membahas tentang 5 tokoh muda NU yang berkunjung ke negeri Israel, negerinya orang-orang Yahudi. Yang jelas kita tahu mereka adalah pelaku terhadap saudara-saudara kita di Palestina, kaum muslimin ya. Dan kita tahu kemarin dari perwakilan PBNU sudah mengatakan bahwa kalau memang terbukti mereka ini melanggar ketentuan, maka diancam akan dipecat ya, akan dipecat dari kepengurusan PBNU. Akan tetapi ternyata sekarang ini sudah beredar video klarifikasi dari pihak PBNU terkait kunjungan 5 tokoh muda NU ke negeri Israel. Ya, mereka bertemu dengan Presiden Israel. Ya, coba kita simak dulu kaum muslimin ancaman dari perwakilan PBNU yang mengatakan kalau memang mereka melanggar, nantinya mereka akan diberhentikan dari kepengurusan PBNU ya, atau dari struktural lah ya, dari pengurus NU. Mereka nanti kalau terbukti salah akan dipecat dari NU ya. Kita simak videonya dulu kaum muslimin. Ya, kepergian 5 tokoh muda NU ke Israel itu sungguh tidak bijaksana, membingungkan dan melukai perasaan kita semua. Mereka yang pergi itu tidak pernah mendapatkan mandat dari PBNU, bahkan mereka tidak pernah izin, tidak pernah memberikan informasi. Nah, karena ini telah mendapatkan kecaman yang nyata dari berbagai pihak, kita akan memanggil yang bersangkutan untuk dimintai keterangan ya, apa maksud tujuannya ke sana, latar belakangnya, dan siapa yang memberangkatkan ke sana. Ketua Umum secara khusus akan memanggil pimpinan badan otonom dan lembaga di mana yang bersangkutan mengabdi. Jika nanti ditemukan mungkin pelanggaran-pelanggaran, bisa jadi melalui rapat dan arahan dari Rois Am serta Ketua Umum, yang bersangkutan bisa diberhentikan sebagai pengurus. Nah, kaum muslimin, itu tadi yang disampaikan oleh perwakilan PBNU yang sudah mengatakan bahwa kepergian 5 tokoh dari NU itu ke Israel itu menyakiti hati kaum muslimin. Dan jelas kaum muslimin itu sangat menyakitkan kaum muslimin. Kita tahu bagaimana tindakan Israel terhadap saudara-saudara kita muslim di Palestina. Dan kita tahu Nabi Muhammad SAW mengatakan perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti satu tubuh. Ya, dimana ketika ada satu bagian tubuh yang merasa sakit, maka semuanya akan merasa tidak nyaman. Ya, bahkan semuanya akan merasakan sakitnya bagian tubuh tersebut, bahkan merasa demam. Tapi ini kita ketahui ya, mereka dengan PD-nya berpose dengan Presiden Israel, ya, kemudian diposting di media sosial menunjukkan kemesraan mereka. Ini tentu sangat menyakitkan hati kaum muslimin ya. Sementara kita tahu perjuangan kaum muslimin di negeri kita ini luar biasa ya, menggalang donasi untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Ternyata mereka berkunjung ke negerinya Israel dan bermesraan dengan Presiden Israel. Dan lebih parahnya lagi, mereka mengatakan kunjungan itu atas nama pribadi mereka, ya, memiliki misi untuk berdialog dengan Presiden Israel terkait konflik ya, yang kita ketahui ya, Israel dengan saudara-saudara kita di Palestina. Ini kan aneh kaum muslimin ya. Mereka ini nggak mengukur kapasitas diri mereka. Siapa sih mereka mau berdialog dengan Presiden Israel membahas masalah Palestina, ya, perdamaian dengan Palestina. Sementara PBB saja tidak mampu untuk melakukan perdamaian antara mereka dengan Palestina. Ini kok
mereka seolah-olah memiliki kehebatan yang akan berdialog dengan Presiden Israel supaya mendamaikan antara Israel dengan Palestina. Ini ngimpi di siang bolong mereka ini. Tapi coba kaum muslimin ya, kita simak video penjelasan, video tanggapan dari NU. Ini tanggapan resmi dari PBNU terkait 5 tokoh NU yang berkunjung ke Israel. Kalau tadi kita sudah menyimak, katanya kalau memang ada pelanggaran akan diberhentikan, akan dipecat dari kepengurusan NU. Tapi apakah itu terrealisasi kaum muslimin? Apakah mereka benar-benar akan dipecat atau tidak ya? Coba kita simak bagaimana tanggapan dari PBNU soal 5 tokoh NU yang berkunjung ke Israel bertemu dengan Presiden Israel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sengaja mengajak beberapa pimpinan dan penanggung jawab kelembagaan yang relevan untuk bertemu dengan teman-teman wartawan siang ini. Tadi sudah diperkenalkan, yang paling kanan Ketua Tanfidiyah PBNU DKI. Begini, pertama, sepatutnya saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi. Nah kaum muslimin, jadi lembaga mereka ini berlepas tangan. Mereka tidak tahu menahu tentang kepergian 5 tokoh NU tersebut ke Israel. Ini sebenarnya aneh kaum muslimin ya. Masa iya sih mereka nggak tahu sama sekali tentang rencana kepergian mereka ke Israel? Nggak mungkin nggak tahu kaum muslimin. Ya, terlebih mereka ini katanya membawa misi untuk bisa berdiskusi langsung kepada Presiden Israel. Ya, kan kata salah satu dari mereka itu, ya, saya bukan demonstran, melainkan filsuf agamawan. Alih-alih demonstrasi di jalanan dan melakukan pemboikotan, saya lebih suka berdiskusi dan mengungkap gagasan, katanya. Yang jelas niat kunjungan mereka ke Israel itu ya jelas untuk membahas ya tentang konflik ya antara Israel dan juga Palestina kaum muslimin ya. Jadi kalau mereka mengaku tidak mengetahui ya, tidak tahu menahu, itu ya aneh kaum muslimin ya. Ya, dan sepertinya ancaman dari perwakilan PBNU yang videonya sudah kita putar sebelumnya ini tidak akan terlaksana kaum muslimin, karena ini tanggung jawab mereka sendiri kaum muslimin ya, nggak ada kaitan dengan organisasi atau lembaga. Jadi ini murni pribadi. Jadi artinya mereka ini ya bisa dikatakan nggak ada masalah kaum muslimin ya, nggak ada masalah sama sekali. Mereka tetap aman kaum muslimin ya. Coba kita lanjut lagi videonya kaum muslimin.
dan tidak terkait dengan lembaga. Nah, perlu saya sampaikan di sini bahwa pertama, kebijakan PBNU mengenai engagement, hubungan kerjasama dan sebagainya adalah bahwa hubungan kerjasama kelembagaan baik di lingkup domestik pada level nasional ataupun lebih-lebih lagi engagement internasional harus melalui PBNU. Dan ini sebetulnya ketetapan yang sudah lama sekali dibuat sejak periode yang lalu, bahwa semua engagement internasional lebih-lebih harus melalui PBNU. Bahkan kalau ada pengurus di daerah misalnya hendak mengundang pejabat di tingkat nasional juga harus melalui PBNU. Maka semua engagement yang tidak melalui prosedur tersebut ini bukan engagement kelembagaan, dan organisasi tidak akan mengambil tanggung jawab di dalam engagement tersebut. Nah, kebijakan PBNU mengenai isu Israel dan Palestina ini sudah jelas bahwa pertama, NU secara kelembagaan terutama, dan ini juga kami serukan kepada seluruh kader terutama dan juga warga NU, bahwa kita tidak akan melakukan engagement, tidak melakukan hubungan apapun dengan pihak manapun terkait Israel dan Palestina ini kecuali untuk tujuan membantu rakyat Palestina. Tidak boleh ada tujuan lain. Tidak boleh misalnya ada tujuan pengembangan beasiswa misalnya, tidak ada tujuan untuk pengembangan kegiatan ini dan itu, tidak ada. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah yang bertujuan untuk membantu rakyat Palestina. Itu satu-satunya yang diperbolehkan, dan ini harus dinyatakan secara eksplisit kepada semua pihak yang melakukan engagement. Nah, dalam suasana yang ada saat ini, situasi yang ada saat ini, saya kira sebelumnya kita sudah menyatakan dengan tegas bahwa kita menuntut dihentikannya segera kekerasan, gencatan senjata, dan upaya-upaya kita terus lakukan. Ya, saya bisa tambahkan tentang prinsip membantu rakyat Palestina itu tadi, bahwa harus ada perhitungan dan perencanaan strategis yang jelas dan nyata, dengan siapa melakukan engagement, hasilnya apa. Ini harus semuanya harus jelas. Jadi tidak asal jalan tanpa terlebih dahulu merencanakan capaian-capaian yang ditargetkan. Nah, maka termasuk juga menanggapi keadaan saat ini, tuntutan kita untuk dihentikannya kekerasan, kita juga melakukan langkah-langkah yang nyata dan strategis, dan memang sungguh-sungguh kita rancang untuk mengarah pada kemajuan upaya mencari jalan keluar dari masalah yang ada sekarang. Misalnya dalam waktu dekat kami sudah melayangkan surat PBNU mengundang salah seorang pejabat dari pemerintah Palestina untuk datang ke Indonesia. PBNU akan memfasilitasi sebagai tuan rumah untuk melakukan engagement di Indonesia ini dengan berbagai pihak, untuk bersama-sama menggalang upaya bersama dalam membantu, sekali lagi membantu rakyat Palestina menuju jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi saat ini. Nah, ada satu hal yang perlu saya tambahkan juga, bahwa baru saja kami menerima
informasi bahwa ada satu lembaga atau organisasi yang bernama Pusat Studi Warisan Ibrahim untuk Perdamaian yang membuat website rahim.org.id, ya. Di dalam websitenya ini dia mencantumkan bahwa seolah-olah bagian dari jaringan organisasi ini adalah LBMNU, bahkan mencantumkan logo LBMNU di dalam websitenya. Ya, saya sudah melakukan klarifikasi kepada LBMNU di PBNU. Wah, ini ketuanya ada di sini, Pak. Katanya si Kiai ini Mahbub Maafi. Ternyata tidak ada dengan LBMNU PBNU, tidak ada. Dan setelah dirunut ternyata ini dari LBMNU DKI, ya, PWNU DKI. Nah, maka tadi juga saya sudah minta kepada Ketua Tanfidiyah DKI, Saudara Samsul Ma'arif, untuk melakukan klarifikasi ini maksudnya apa gitu. Dan kami minta kepada lembaga atau organisasi yang bersangkutan, ya, untuk men-take down ini, karena kita tidak menginginkan ada klaim yang tidak diketahui oleh PBNU, ya. Nah, saya kira ini sekali lagi satu contoh bagaimana kegiatan-kegiatan dari lobby Israel di berbagai tempat di seluruh dunia ini terkadang tidak sensitif terhadap konteks realitas setempat, sehingga bukan hanya inisiatif yang dilakukan itu tidak membantu apa-apa terhadap Israel. Memangnya ini dengan berangkatnya 5 orang ini citra Israel jadi lebih baik di Indonesia? Kan enggak juga, malah sebaliknya justru orang-orang yang di bawah itu mengalami kerugian karena kredibilitas mereka kemudian ya menjadi terciderai karena itu. Maka saya sendiri sudah sejak lama melalui jaringan komunikasi yang saya miliki secara internasional sudah menyampaikan ke berbagai pihak supaya hendaknya, ya, kepentingan-kepentingan yang ingin melibatkan khususnya eksponen-eksponen Nahdlatul Ulama berhubungan secara kelembagaan dengan otoritas yang resmi dan harus dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan juga mempertimbangkan sensitivitas yang ada di seputar inisiatif yang dilakukan. Nah, ini saya kira penting untuk diperhatikan, ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini juga ada beberapa organisasi lembaga yang beroperasi sebagai lobbyist Israel dan advokat Israel, melakukan advokasi untuk Israel, kita tahu. Dan saya minta, ya mau gimana lagi, mereka punya kepentingan silakan saja, tapi saya minta dalam hal ini ya engagement dengan berbagai pihak, khususnya yang berada di bawah wewenang saya adalah Nahdlatul Ulama. Ya, saya minta untuk melakukan engagement resmi secara kelembagaan dengan mempertimbangkan sensitivitas yang ada. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kaum muslimin, kalau bagi kami, ya, statement dari PBNU ini janggal, kaum muslimin, ketika mereka mengatakan tidak tahu menau, ya, tentang kepergian 5 tokohnya ini ke Israel. Padahal mereka ini ya pengurus dari NU, kaum muslimin. Jadi sangat aneh kalau dikatakan mereka tidak tahu sama sekali, kaum muslimin.
Ya, kegiatan yang seperti itu kan tidak mungkin tidak diagendakan kaum muslimin. Ya, pasti mereka ini sudah ada komunikasi terlebih dahulu ya dengan 5 tokoh terkhusus ini ya yang pergi ke Israel ya. Mereka pasti ada komunikasi dahulu. Ya, istilahnya ada rundown lah ya. Rundown acara mereka, kepergian mereka ke Israel ini susunan acaranya apa saja. Ya, apa saja yang akan mereka lakukan selama di sana. Dan yang pasti kepergian mereka di sana meninggalkan Indonesia ini ya akan meninggalkan aktivitas mereka di kelembagaan. Ya, masa iya nggak tahu sih lembaganya? Apalagi lembaganya ini sudah membuat aturan bahwa tidak boleh membangun hubungan dengan pihak-pihak manapun terkait Palestina kecuali bertujuan untuk menolong saudara di Palestina. Ya. Sementara disampaikan oleh orang-orang yang berkunjung ke Israel tersebut, katanya misi mereka di sana itu ya untuk membahas terkait konflik antara Israel dan Palestina. Ya, artinya mereka ya katakanlah membawa misi kedamaian lah untuk Israel dan Palestina. Tapi kenapa mereka mengatasnamakan pribadi? Ya, dan punya kekuatan apa mereka atas nama pribadi? Ya, logikanya kan seperti itu kaum muslimin. Seharusnya kalau memang mereka ini membawa misi ya untuk kebaikan, untuk saudara kita di Palestina terutama, ya seharusnya mereka mengatasnamakan organisasi, mengatasnamakan lembaga yang lebih kredibel. Ya kalau mereka atas nama pribadi itu di luar nalar lah kaum muslimin ya, di luar nalar. Orang atas nama PBB saja kaum muslimin, PBB saja ya. Ya sampai saat ini belum mampu untuk mendamaikan antara Israel dan Palestina. Ya, itu sekelas PBB. Ini cuma 5 gelintir, 5 ekor orang ya, sok-sokan pergi ke Palestina ya berdialog membahas masalah konflik yang ada di Palestina. Ini kan nggak masuk akal kaum muslimin, nggak masuk akal. Tapi ya yang paling kita perhatikan di sini kaum muslimin, ternyata 5 ekor orang ini kaum muslimin mereka bebas kaum muslimin ya. Apa yang disampaikan oleh perwakilan PBNU yang katanya kalau mereka ini melanggar ya maka akan diancam untuk diberhentikan. Ya, sepertinya itu hanya isapan jempol saja kaum muslimin. Ya, terbukti mereka ini sebenarnya kalau dikatakan melanggar ya sudah melanggar kaum muslimin. Ya, aturan PBNU tidak boleh melakukan engagement kepada pihak manapun terkait konflik di Palestina kecuali tujuannya untuk menolong saudara kita di Palestina. Dan itu pun harus atas sepengetahuan kelembagaan kaum muslimin. Dan ini lembaga sama sekali tidak mengetahui ya, sementara tujuan mereka juga nggak jelas kaum muslimin ya. Parah ini kaum muslimin ya. Jadi untuk antum sekalian yang mau mengeluarkan unek-uneknya ya tentang video ini silahkan ditulis di kolom komentar kaum muslimin ya. Kami tidak bisa berkomentar banyak ya. Karena ini semuanya rancu kaum muslimin, nggak jelas semuanya kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.